dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dan memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi KHD berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat juga menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem AMO bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset AMO terlebih dahulu sebelum memperhatikan metode AMO. Bagaimana seorang guru menginternalisasikan sistem AMO dalam dirinya sebagai pendidik dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid? Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya untuk bebas berpikir, berekspresi. Makna Merdeka Belajar adalah sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif dalam suasana bahagia dan menyenangkan. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua murid di Indonesia. Selain itu, program Merdeka Belajar juga memiliki beberapa tujuan, yaitu: pertama, membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan murid. Kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Berikutnya, menciptakan murid yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Berikutnya, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam Merdeka Belajar, ada beberapa komponen berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, yaitu: pertama, konstruktivisme berkaitan dengan cara murid membangkitkan pengetahuan yang sudah ada dan diharapkan akan memudahkan mereka dalam menyusun suatu konsep. Dari konsep tersebut, murid dapat saling berbagi dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengalaman nyata. 2. Inquiry, artinya murid mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab.
Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat mereka berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bertanya. Dalam hal ini, murid dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. Keempat, learning community. Membelajarkan murid tidak hanya bekerja secara individu saja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga bisa saling bertukar ide dan pengalaman. Kelima, modeling. Artinya, ada contoh atau model yang bisa diikuti murid saat mengerjakan sesuatu, seperti hasil karya seni, narasumber, dan lainnya. Guru bisa menjadi modeling untuk murid-muridnya, tetapi guru bukan sebagai satu-satunya model. Murid bisa mencari model selain gurunya. Dalam ini, guru bertindak sebagai fasilitator. Keenam, refleksi. Bertujuan untuk membuat murid merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan dalam bentuk pernyataan langsung, catatan selama mengikuti kegiatan, kesan dan saran pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, authentic assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari murid akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan siswa. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan dan dapat diwujudkan Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran.